Al-Farghani, seorang astronom muslim. Beliau adalah seorang ilmuwan muslim yang biasa berada di luar angkasa. Seorang astronom muslim yang mempelajari astronomi untuk mengetahui waktu sholat sepanjang tahun dalam penentuannya berdasarkan pada posisi matahari. Kajian dalam astronomi membuat muslim mengetahui arah Ka'bah secara geografis yang bisa diketahui berdasarkan posisi matahari dan bulan. Kalender umat muslim adalah kalender lunar yang dibuat dengan melihat fase dan posisi bulan. Hal ini sangat penting, terutama saat bulan suci Ramadan. Beliau bernama Al-Farghani, yang mempunyai nama lengkap Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Kathir Al-Farghani. Ia lahir di Farghana, Transokhiana, yang merupakan sebuah kota di tepi sungai Sardaria, Uzbekistan. Ia hidup di masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 833 Masehi, hingga masa kematian Al-Mutawakkil pada tahun 847 hingga 881 Masehi. Al-Farghani meninggal di Mesir pada 833 Masehi. Al-Farghani sangat beruntung hidup di dua masa tersebut karena pemerintahan kekhalifahan memberi dukungan penuh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Buktinya, sang khalifah membangun sebuah lembaga kajian yang disebut Akademi Al-Ma'mun dan mengajak Al-Farghani untuk bergabung. Bersama para ahli astronomi lain, ia diberi kesempatan menggunakan peralatan kerja yang sangat canggih pada masa itu. Ia memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mengetahui ukuran bumi, meneropong bintang, dan menerbitkan laporan ilmiah. Pada tahun 829, Al-Farghani melakukan penelitian di sebuah observatorium yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad. Ia ingin mengetahui diameter bumi, jarak, dan diameter planet lainnya. Pada akhirnya, ia berhasil menyelesaikan penelitian tersebut dengan baik. Dalam bidang astronomi, di dunia barat ia terkenal dengan nama Alfraganus, merupakan salah satu astronom yang paling terkenal di abad ke-9. Di bulan Kawah, Alfraganus yang diberi nama dengan namanya sendiri. Nama Al-Farghani dikenal dengan salah satu perintis astronomi modern. Al-Farghani juga termasuk orang yang turut memperindah Darul Hikmah Al-Ma'mun dan mengambil bagian dari proyek pengukuran derajat garis lintang bumi. Al-Farghani juga berhasil menjabarkan jarak dan diameter beberapa planet. Pada masa itu, hal tersebut merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Al-Farghani menuliskan seluruh hasil penelitiannya di bidang astronomi dalam berbagai buku. Salah satu karya utamanya adalah Harokat As-Samawiyah wa Jawami'il An-Nujum, atau Asas-asas ilmu bintang. Karya tersebut adalah buku tentang gerak benda langit dan ilmu menyeluruh bintang-bintang. Terdapat 30 bab di dalamnya, termasuk yang menjelaskan mengenai bagian bumi yang dihuni manusia, jarak benda-benda langit dari bumi, ukurannya, dan fenomena lainnya. Penjelasan mengenai perbedaan kalender Mesir, Yunani, Roma, Rusia, dan Arab juga tercantum di dalamnya. Dalam buku yang ditulisnya, Al-Farghani mengadopsi sejumlah teori Ptolemeus, tapi ia mengembangkannya lebih lanjut hingga membentuk teorinya sendiri. Tak heran jika Harokat As-Samawiyah wa Jawami'il An-Nujum mendapatkan respon positif dari para ilmuwan muslim maupun non-muslim. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12
dan memberikan pengaruh besar astronomi Eropa sebelum Regiomontanus yang merupakan astronom dari Jerman. Dalam bidang teknik, Ibnu Tukribirdi berkata bahwa Al-Farghani pernah ikut melakukan pengawasan pada proyek pembangunan grid nilometer di Kairo lama. Nilometer merupakan sebuah alat pengukur pasang surut air sungai Nil. Alat ini dibangun di Pulau Roda, sebuah pulau yang terletak di sebelah selatan Kairo. Nilometer berbentuk tiang yang mampu mencatat ketinggian air. Bangunan tersebut berhasil diselesaikan bersamaan dengan meninggalnya Khalifah Al-Mutawakkil, sang pencetus pembangunan nilometer. Al-Farghani juga pernah ditugaskan melakukan pengawasan pada sebuah proyek penggalian kanal di kota baru, Al-Jafariyah, yang terletak berdekatan dengan Samaran di daerah Tigris. Proyek tersebut bernama Kanal Al-Jafari. Selain itu, dalam bidang teknik, Al-Farghani juga membuat karya dalam bentuk buku, yaitu Kitab Al-Fusul, Ikhtiar Al-Mujisti, dan Kitab Amal Al-Ruqamat.